Berikutnya ilmu itu kata saya dalam tawabit berikutnya itu selalu manhaji, punya manhaj, mengikuti manhaj madzhabul arba'ah atau al-madzhab al-mu'tabarah. Wa minal madhahibil mu'tabarah minhaja khutiyahum wa la tughayyira. Berikutnya ikutilah manhaj. Manhaj lebih tinggi dari madhab. Kalau madhab pendapat, madhab itu output dari manhaj. Kenapa NU itu pandangannya moderat? Karena manhajnya moderat. Pandangannya tidak kaku, tidak galak, tidak ekstrim hasil fatwanya. Karena manhajnya. Nah, manhaj madhab mu'tabarah itu kesimpulannya tadi tawassuti, ya, moderat. Nah, itu kita ikuti. Nah, nanti Kiai Muksid akan menjelaskan betul bagaimana manhaj madzhabil mu'tabarah. Selain itu, ulama NU dalam berbahasan masail menurut saya itu dahsyat lagi. Selalu memperhatikan maqasidus syariah. Maqasidus syari'i far'i wal dhuran ma'alama tuftihi tabbit wahkuman. Ulama NU selalu mempertimbangkan maqasidus syariah. Karena tidak mempertimbangkan maqasidus syariah akan menjadi penyebab kesalahan orang berfatwa. Saya mencatat setidaknya kalau diperinci ada 5 orang itu bisa salah dalam berfatwa atau berfasul masail. Kalau dibikin mujmal, ijmal 3. Kalau diperinci 1 orang itu bisa salah dalam berfatwa disebabkan al-jahlu bin nusus awil ghaflatu anha, atau dia itu keliru atau tidak tahu tentang nas. Karena yang dia tahu satu, padahal ada nas yang lain. Sesuatu yang mestinya bisa diperinci, ditafsir, kadang-kadang dia fatwakan mutlak. Padahal para ulama usul mengatakan al-itlaq fi mahalli tafsir khata. Anda berfatwa seakan-akan hukum ini mutlak, tidak ada second opinion, tidak ada pendapat kedua, ketiga dan lain sebagainya. Fi mahalli tafsir, pada posisi padahal itu bisa ditafsir khata, Anda keliru. Dan ini banyak, terutama yaitu hada fi nusus asy-syarifah an-nabawiyyah asy-syarifah. Ya, karena kita tidak banyak membaca hadis-hadis Nabi yang sangat banyak. Kalau kita tahu ternyata kayak tadi ya kalau sederhana tadi. Kalau yang dia baca cuma 1 hadis tentang salaman pada perempuan, 1 hadis saja, bro. La antum syafa bimusyatin min hadid khairun laka min an tamassam ra'atan la tahillu lak. Lebih baik kau sisir dengan sisir dari api daripada kau menyentuh perempuan yang tidak halal bagimu. Kalau hadis ini dianggap mutlak, dia tidak baca hadis tadi itu. In kanatil amatu min ima'il madinati la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqantaliqu bihi haitsu sya'a rahimah. Ya, kalau kita mau tafsir buat orang yang sudah sampai makom syuriah, Kiai Muksid sebagai jalan salaman sama dia jenis. Kalau Pak Kamil itu kan kepepet carinya Pak Kamil ya. Atau saya nggak tahu Pak Rektor apa tadi bagaimana. Mungkin pakai hadis yang tadi Pak itu. Untungnya itu Pak tadi. Atau yang kedua, orang bisa keliru dalam berfatwa itu al-fahmul khatib fil nusus. Hadisnya sudah benar, tapi dia salah memahami hadis tersebut atau ayat tersebut. Yang paling masyhur itu hadis 1, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis sahih, betul. Tapi al-fahmul khatib fi hadzal hadis, mereka salah menganggap hadis ini mutlak padahal mukanya. Bid'ah itu ada yang dhalalah, ada yang hasanah. Sama seperti orang keliru menganggap orang kalau tetangga masjid tidak sholat jamaah di masjid, sholatnya tidak sah. Kalau menggunakan hadis la salata li jaril masjid illa fil masjid. Al-fahmul khatib fil nusus. Ini nanti kalau kita buka dahsyat kitabnya Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Mafahim Yajib an Tusahhah, ini dijelaskan. Atau yang ketiga,
Orang banyak salah dalam berfatwa itu karena ada mufahmil wakil, tidak memahami realitasnya dia tidak pahami. Padahal kita tahu ya al-hukmu 'ala syai' farqun an tasawwuri. Maka itu kenapa Imam Ghazali mengatakan kalau Anda menguasai nas, penting menguasai nas, santri itu harus menguasai nas. Quran harus luas bacaannya, hadis luas termasuk para ulama. Tapi jangan bangga dulu, karena ternyata itu baru 10% daripada syarat berfatwa. Karena fikih itu, kata Imam Al-Ghazali, tis'atu a'syaril fiqhi fi ma'rifatil waqi'. Ternyata 90% inti daripada fikih itu adalah pada faham waqi'. Nah, makanya kadang-kadang kenapa Pasul masalah itu kita pelan-pelan memahami waqi'. Kadang-kadang ada orang di luar kita, di luar ulama, itu waqi'-nya lebih paham dari kita. Ada kata ulama itu orang yang kalau berfatwa tentang masalah-masalah kekinian, ekonomi Islam, bank, asuransi, padahal dia nggak menguasai asuransi, langsung mengharapkan. Saya kalau yang berbau begini harap, padahal dia nggak menguasai. Man yujazifu bil fatwa umur allati tata'allaq bil muamalatil maliyah, dia langsung mengharapkan, padahal tidak paham. Ini bisa salah. Termasuk yang ketiga, yang keempat, orang tidak memahami waqi' karena jumud pada mengambil ibarat-ibarat kitab klasik. Antara kitab yang diambil dengan yang sekarang konteksnya tidak nyambung. Masih ingat kita keputusan NU tentang fikih kewargaan ya, yang diputuskan di Jawa Barat, di mana ya? Citangkolo yang membacakan demosi bahwa dalam konteks fikih kewargaan ya fikul muwatanah, kita tidak mengenal ada kafir dhimmi, kafir harbi, kafir yang lain, karena mereka adalah muwatin. Maka dalam syair saya katakan, saya menulis tentang fikul muwatanah, saya ini agak panjang, saya kutip saja. Muwatinun la kafirun qul ya akhi abna jinsikum wa takun minar rahi. Muwatinun, sebutlah mereka muwatin sebagai warga negara. La kafirun, tidak boleh Anda sebut kafir. Qul ya akhi abna jinsikum, orang yang hidup bersamamu, anak bangsamu yang punya hak dan kewajiban yang sama. Karena Indonesia ini bukan negara perang. Indonesia ini negara damai. Mereka punya hak dan kewajiban yang sama, bayar zakat, bayar pajak yang sama, wajib bela negara yang sama, punya hak untuk dipilih dan memilih, punya hak untuk hidup beribadah, maka disebut muwatin. Nah, ketika NU menjelaskan begini, NU langsung diserang orang banyak waktu itu. Saya ingat betul bagaimana capeknya ulama PBNU itu. NU ini begini, kalau sudah orang-orang liberal kayak Kimungsik masuk ya begini urusannya. Langsung dituduh liberal Pak begitu, masya Allah. Padahal saya tahu persis, masya Allah, dia itu ahli hizib. Wiridanya luar biasa. Saya ini kalah kalau berbau wiridanya. Dan kita tahu seperti Gus Dur ini juga agak kerasanya ini. Putra dulu saya dianggap liberal, saya tahu persis. Bahkan kadang-kadang di internal NU sendiri begitu. Dulu guru saya, Syekhul Nasir, Allah yarham wa isyuriyah bilang, itu sudah liberal begini. Saya bilang, ya itu dari mana? Soalnya itu pendapatnya gini. Beliau itu putra guru saya. Saya ngaji dengan abahnya itu ulama hebat, namanya kayak Abdullah Rifai. Mughni Labib, tahu kita Mughni Labib, dinazamkan coba. Mughni Labib dinazamkan oleh abahnya, gitu. Sampai kaifiyat di kitabatil hamzah, nulis hamzah saja itu diajarkan. Bahkan beliau juga menulis kitab seperti guru saya yang satu, Kaisal Mahfud, Istilahatul Fiqhiyah, diberi nama Zadul Mutafaqih Bizadil Mutafaqih. Sangunya para mutafaqih bil qaf bizadil mutafaqih bil kaf. Dan bilang itu putranya kiai saya, guru saya orang. Belakangan alhamdulillah
ditarik pendapat Isamuddin Nasir. Setahu saya beliau langsung oleh tolong jangan cepat-cepat menghakimi orang liberal dan sebagainya. Gak lama ketemu saya Isamuddin Nasir. Benar ya, Zoom. Benar ya, saya cabut omongan saya. Udah liberal, bukan liberal, itu orang baik. Nah, ini luar biasa. Dan banyak orang menganggap NU ini keputusannya liberal karena menganggap tidak ada lagi kafir dini. Lalu kemudian suara di mana-mana disampaikan NU sudah merubah surat Qul ya ayyuhal kafirun jadi Qul ya ayyuhal non. Nah ini karena dia tidak ngerti. Yang dibaca kitab-kitab klasik tempo dulu yang ditulis abad ke-7, ke-5 Hijriah yang masih membagi mengklasifikasi warga negara ada kafir dhimmi, kafir harbi. Nah sekarang Indonesia konteksnya beda. Kalau yang diambil adalah nas-nas ini, dia tidak melihat wakilnya. Walhal al-ahwal wal-awdha' wal-dhuruf mutaghayyiran. Padahal kondisi sudah berubah. Dia keliru. Maka jangan sampai kita jumud al-maqula. Itulah dikatakan oleh Imam Al-Qarafi dalam Al-Furuq. Famahma tajaddadal urfu i'tadirhu. Kalau uruf di satu negeri sudah berubah, i'tadirhu, kau harus ikuti dia. Wa mahma asqata asqithu. Kalau uruf itu sudah tidak lagi ada, Anda harus gugurkan itu. Wala tajmud 'ala al-mastur wal mawqulat. Jangan Anda tekstual atas apa yang dibaca dalam kitab-kitab, termasuk Al-Fatawa Al-Qadimah, fatwa-fatwa masa lalu. Di anna al-jumud 'ala al-maqulati abadan, karena jumud dalam memahami teks-teks ulama masa lalu balagu fid din akan menyebabkan Anda sesat memahami agama, fahamnya salah dan salah paham, wajahlun bi maqasidil ulama wassalafil ma'ruf. Saudara-saudara, tentu tidak cukup kita menjelaskan ini semua. Bagaimana dahsyatnya ulama NU, termasuk maqasid syari'i fardi wal duran ma'ana ma tuftihi tabbit wa hukuman. Ulama NU ketika berfatwa selalu melihat ma'alatil lafaz. Belum lagi wal waqi'al fikri siyasi ra'ila wal ijtima'i qabla ifta'in tara. Ulama NU selalu memperhatikan al-waqi'al fikri siyasi, kondisi sosial politik yang terjadi di masyarakat. Kenapa NU mengeluarkan fatwa Bung Karno waliyul amri ad-daruri bisyarka, kondisi politik yang menuntut itu. Kenapa kita menerima Pancasila, menerima NKRI, kondisi sosial politik yang menuntut kita begitu. Mungkin tadi an-nuzul minal mathabil a'la ila waqi'il adna. Hadirin, luar biasa pertemuan hari ini dan semoga